Nama syariat Islam itu Masya Allah indah sekali. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan itu sangat indah. Tidak sama sekali syariat Islam itu membebani orang dan sebagainya. Syariat Islam itu indah. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada umat, memerintahkan kepada manusia, itu bukan seperti perintahnya seorang majikan kepada seorang pembantu. Contoh, seorang majikan nih, kalau lagi pengen kalau lagi pengen makan lah atau nasgor, tinggal ngomong saja sama pembantunya, nih belikan nasgor, nih belikan lauk pauk, nih belikan ini, belikan ini. Kan gitu. Maslahatnya untuk siapa? Kebaikannya untuk si pembantu apa untuk si majikan? Hah? Ketika majikan menyuruh pembantunya untuk membelikan nasi goreng, maka kebaikannya untuk pembantunya atau untuk majikannya? Yang diuntungkan siapa? Hah? Majikan. Oke. Semua itu majikan. Jadi manusia kalau nyuruh orang pasti maslahatnya untuk dirinya. Beda sama Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya sama sekali tidak memerintahkan apapun, tidak memerintahkan sholat, tidak memerintahkan zakat, tidak memerintahkan puasa, tidak memerintahkan kebaikan, haji dan lain sebagainya, kecuali ada sebuah kemaslahatan yang untungnya akan kembali lagi kepada manusia. Dan Allah juga tidak pernah melarang apapun, kecuali memang di situ ada madorot. Kalau kita mengerjakan seperti itu, maka nanti akan terjadi madorot ataupun bahaya kepada diri kita. Contoh ini. Contohnya adalah ketika kita itu istilahnya apa? Dilarang untuk meminum khamar. Ya. Kita itu dilarang sama Allah untuk meminum khamar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga akal pikiran kita. Sebab kenapa? Karena orang kalau mabok-mabokan itu nanti akalnya rusak. Nah, ini salah satu peran atau salah satu manfaat kenapa Allah mengharamkan meminum khamar, karena tujuannya adalah untuk menjaga akal kita. Nah, ini salah satu tujuannya. Dan ketika seseorang, misalkan Allah mewajibkan yang namanya puasa. Puasa itu kalau kita prediksi itu seperti halnya orang diet. Ya enggak? Yang dari pagi sampai sebelum maghrib itu kan enggak melakukan makan, minum dan sesuatu yang membatalkan puasa. Jangan salah, ketika Allah memerintahkan puasa itu sama sekali bukan berarti Allah itu pengen membebani kita. Enggak. Allah itu pengen yang namanya punya kebaikan atau keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa. Makanya Pak, meskipun Nabi ataupun para sahabat ketika awal-awal Islam tidak menjelaskan tentang hukum syariat secara manfaatnya apa, tetapi alhamdulillah dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan keilmuan, sains, medis dan sebagainya, ini terbukti. Makanya kalau orang sebuah penelitian di Hong Kong, saya lupa nama istilahnya, cuma ini memang penelitian oleh para ahli medis. Orang kalau puasa itu dalam tubuh kita ada yang namanya sel-sel mati. Sel-sel mati dalam tubuh kita ketika dibiarkan maka akan menjadi penyakit. Kata para ilmuwan, minimal ataupun dianjurkan seseorang itu dalam 1 minggu itu harus berpuasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membakar sel-sel mati di dalam tubuh sehingga bersih. Dan ini ternyata Masya Allah Islam sudah mengajarkan seperti ini, yaitu disunahkan puasa Senin Kemis. Indah. Kalau kita Senin Kemis itu kan disunahkan puasa. Dan ini menurut penelitian, makanya orang kalau pengen selalu sehat maka harus punya rutinitas puasa.
Makanya Nabi, Pak, Nabi itu dalam hidupnya itu tidak pernah yang namanya sakit. Dari kecil sampai menjelang wafat tidak pernah yang namanya sakit. Sakitnya Kanjeng Nabi itu bukan karena memang keteledoran beliau, enggak. Kenapa sakitnya Nabi sekitar 2 kali atau 3 kali? Yaitu karena disihir oleh orang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad